Apa sih sebenarnya yang membuat Anda itu tertarik dalam dunia politik? Tiba-tiba ada satu partai yang ingin mengajak saya untuk terjun ke dunia politik, dan saya pikir ya kenapa tidak gitu. Nah, Pak Dede gimana ya, Pak? Alhamdulillah, Pak. Karena seperti kita lihat, politik itu kan menguasai seluruh hajat hidup. Karena politik menciptakan hukum yang bisa mengatur seluruhnya, Pak. Itu dari politik. Berapa lama sudah bertugas di TNI? 19 tahun 8 bulan saya sudah mengabdikan. Saya kerja melalui jalur TNI. Kenapa Ustadz Jul menginginkan pensiun dari Polri? Yang pertama, saya memang dari awal tidak ada cita-cita jadi polisi. Ini dipaksa orang tua dulu. Ada kebanggaan orang tua jadi polisi ya? Mungkin ya. Anda kata nggak terpilih, apa yang akan Pak Dede lakukan? Saya tetap akan berjuang. Tetap berjuang, karena saya sudah menjatuhkan pilihannya ke sini, banting setirnya, kata Bapak bilang dari banting setir ke partai, ya saya tetap berjuang untuk partai. Lapangan pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa? Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, kembali kita bertemu. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sukses selalu. Untuk pertemuan kita malam ini, ada hal yang menarik yang ingin saya berikan kepada Anda mengenai calon anggota legislatif. Jika mereka berasal dari pengusaha atau politisi, mungkin itu hal yang biasa. Tapi jika mantan anggota Polri dan prajurit TNI mundur dari pekerjaan mereka atau dari kedinasan mereka, kemudian banting setir menjadi calon anggota DPR atau politisi, ini saya kira menarik. Malam ini saya mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Muhammad Julkiram. Beliau adalah mantan anggota Polri yang berdinas di jajaran Polda Aceh. Kemudian ada satu lagi, Dede Widi Kirana. Beliau adalah mantan prajurit TNI yang bertugas di Satuan Intelijen Kodam Iskandar Muda. Dua-duanya sekarang tidak lagi terdaftar sebagai abdi negara, terjun bebas ke dunia politik. Ini menarik, akan kita tanyakan satu persatu. Pak Dede ini lahir di Palembang 23 Agustus 1983 dan Pak Muhammad Julkiram lahir di Aceh Besar 12 Oktober 1989. Usianya masih muda sekali, jauh di bawah saya. Saya 68, ini masih main di atas angka 80. Betul. Baik, saya ke Pak Jul dulu ya. Silakan. Ke Pak Julkiram. Mungkin semua orang pengen tahu ya, walaupun secara beberapa kesempatan mungkin Anda udah menjelaskan. Saya ingin tanya dulu tuh, apa sih sebenarnya yang membuat Anda itu tertarik dalam dunia politik? Sebenarnya sih bukan tertarik ya, cuman ditarik ya gitu. Saya belum nggak kepikiran bisa masuk ke dalam dunia politik. Memang dari awal ya seperti kita tahu kan, anggota itu kan harus netral politik gitu ya. Tapi entah kenapa tiba-tiba ada satu partai yang ingin mengajak saya untuk terjun ke dunia politik, dan saya pikir setelah saya pikir-pikir dan menimbang, kemudian saya bertanya kepada guru-guru saya, orang tua saya, ya kenapa tidak gitu. Partai berarti Nasdem ya? Nasdem, benar. Ya, Partai Nasdem. Mungkin dengan dunia politik ini bisa lebih menjadi ajang untuk memperbaiki diri dan bisa menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya, banyak orang menyebut politik itu tipu-tipu, bicara ayam keluar itik. Menurut Pak ini gimana? Ya mungkin semua hal seperti itu kali Pak ya. Tergantung perspektif orang yang menilainya atau tergantung aktor di dalamnya kali ya. Kalau kita bisa jujur dalam politik, ya
mungkin sedikit demi sedikit bisa merubah pandangan orang lain dalam hal itu dalam satu perspektif. Dalam perspektif lain ada juga yang menyebut kalau orang baik tidak mau berpolitik maka dunia politik akan diisi oleh orang-orang jahat. Nah, Pak Dede gimana ya Pak? Kenapa mesti pilih menjadi jalur politik? Pak Dede caleg dari PKS. PKS Pak. Keinginan mungkin karena keinginan dari hati nurani Pak. Karena gimana ya? Seperti Ustadz Jul tadi bilang bahwa kami TNI dan Polri itu tidak bisa berpolitik, ada keinginan yang timbul dari hati saya untuk ikut terjun ke dunia politik Pak, untuk ikut membangun dan membenahi daripada Banda Aceh ini sendiri. Tapi kan biasanya setelah pensiun atau minta pensiun dini mainnya di bisnis, ya kan? Ini kok politik yang memang gamblingnya besar sekali nih. Alhamdulillah Pak, karena seperti kita lihat politik itu kan menguasai seluruh hajat hidup. Karena politik menciptakan hukum. Makanya saya tertarik ke sana Pak, karena yang bisa mengatur seluruhnya Pak itu dari politik. Gitu, Pak. Tapi kan partai politik sekarang kan nggak seperti dulu lagi kan. Ada yang menyebut kondisi hari ini partai politik itu tidak ubahnya seperti perseroan terbatas. Sebuah PT tapi mereknya partai politik. Artinya bagi siapa yang tidak bisa memberi saham, dia akan terdampak dalam politik. Apakah resiko ini udah dipikirin? Kan nggak cukup sekedar popularitas, tidak cukup sekedar elektabilitas, ya kan? Kalau Ustadz Jul gimana? Udah siap nggak? Tiba-tiba nanti insya Allah terpilih nggak sesuai dengan partai, direkol gitu kan? Di PAW gitu kan? Udah siap belum? Iya, saya pikir masyarakat sekarang udah lebih pintar ya, udah lebih mungkin pakai hati nurani. Mungkin hal seperti itu memang bukan jadi rahasia lagi ya. Tapi saya pikir masyarakat sekarang udah kapok dengan pilihan-pilihan yang akhirnya dikhianati. Mungkin mereka lebih bisa memilih atau melihat calon pemimpin atau wakil rakyat yang mereka pikir lebih jujur atau lebih bisa dipercaya. Saya pikir hal itu akan bisa kita ubah sedikit demi sedikit mungkin. Pak Dede sendiri yakin bisa merubah di partai? Insya Allah kalau di partai, kalau kita bicara untuk merubah secara keseluruhan, ya tidak bisa Pak. Karena apapun juga, misalnya insya Allah saya terpilih dulu, seperti kita ketahui bersama bahwa di legislatif itu kan kolektif kolegial. Tidak ada keputusan yang diambil oleh perorangan. Ya, disitulah peran kita untuk meyakinkan teman-teman fraksi ataupun teman-teman anggota dewan untuk ayo sama-sama kita bangun ini Banda Aceh. Tapi tadi seperti Pak Saleh bilang, ya kalau partai politik ini seperti PT, maka saya akan mengajukan pertanyaan kembali, apakah ada saluran untuk menjadi seorang legislatif tanpa melalui partai? Nggak ada. Artinya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, memang harus itu salurannya. Kecuali kita di Aceh yang ada saluran khusus, mulai dari independen untuk kepala daerah. Tapi kalau untuk legislatif, sampai dengan saat ini, saluran tersebut tidak ada. Tetap harus melalui partai politik. Partai politik, ya. Dari sekian banyak partai politik, saya melabuhkan hati saya ke PKS, tentu ada pertimbangan tersendiri. Ya, berarti tidak ujuk-ujuk ya? Tidak. Langsung ya. Oke. Sahabat sisi lain, Pak Dede Widi Kirana ini maju sebagai caleg di Dapil 2, Kuta Alam, Banda Aceh. Sementara Pak Muhammad Julkiram atau sering dikenal dengan Ustadz Jul, itu maju di Dapil 4 Aceh Besar ya, menyangkut Montasi, Sukamakmur, Indrapuri dan Kuta Malaka. Kuta Malaka. Ya, Kuta Malaka. Kalau Dapil Kuta Alam ini mana-mana aja? Dapil Kuta Alam hanya Kecamatan Kuta Alam. Oh, Kuta Alam. Satu jadi kecamatan. semua kampung atau desa yang ada di Kecamatan Kuta Alam. Betul, ya? ada 11 kampung. Oh, 11 kampung. 11 kampung. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Dede sebelum akhirnya ini minta pensiun dini. Betul, pensiun dini ya. Secara berapa lama sudah bertugas di TNI? Di TNI saya mulai karir tahun 2004 dengan pangkat prajurit 2 sampai dengan saat ini saya pangkat terakhir saya Sersan 1 Purnawirawan. 19 tahun 8 bulan saya sudah mengabdikan diri saya ke negara melalui jalur TNI. Pak. Jalur TNI. Berarti ini rekrutmen dulu dari Kodam 2 ya? Kodam 2 Sriwijaya. Sriwijaya ya. Lalu dipindahkan kemari kan?
pada saat pembentukan Kodam. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu lah, pangkat terakhir apa tadi? Sersan 1, Pak. Sersan 1. Berapa sih gajinya sebenarnya? Kalau Sersan 1 di luar tunjangan kinerja yang kita dapatkan hanya 4.500.000. Kalau dengan kinerja segala macam? Dengan tunjangan kinerja dan lain-lain mungkin sekitar 6.500.000 lah, Pak. Tapi selama ini cukup kan? Dibilang cukup, dibilang enggak. Ya. Apalagi hidup di Banda Aceh gitu ya. Iya, Pak. Iya. Kalau Pak Ustadz Jol dulu berapa lama bertugas di Polda? Saya bertugas di kepolisian itu 7 tahun. Di Polda Aceh? Tidak, 4 tahun saya di Aceh Timur. Di Aceh Timur. Polres Aceh Timur, kemudian 3 tahun di Polda. Di Polda. Di Polres Aceh Timur bagian apa kemarin? Saya dasarnya bagian intelijen. Intelijen. Oh. Dan sempat menjadi ajudan Kapolres. Setelah itu kembali ke intelijen lagi. Di Polda? Di Polda di bagian tahanan. Tahanan, iya. Berarti sama dengan Pak Dede ya? Sama-sama orang intelijen ya? Iya. Pak Dede di intelijen juga ya? Saya di intelijen, Pak, tapi lebih spesifiknya saya di kelompok analisnya, Pak. Oh, kelompok analis. Berarti udah hitung-hitung nih ya? Analis. Ya. Sahabat, sisi lain itu tuh berbeda dengan para jenderal yang biasanya pensiun dulu baru maju ke dunia politik. Apalagi sekarang heboh kan dengan viralnya atau hebohnya Pilpres ini, di hampir semua kandidat itu ada purnawirawan. Baik TNI maupun Polri, dengan pangkat yang tidak sedikit, mulai bintang 1, bintang 2, hingga bintang 3 dan bintang 4. Tapi mereka justru memilih untuk mundur, ingin mengabdi. Oke, sekarang ke Pak Dede. Anda di Dapil 2 Kota Alam, Banda Aceh. Tentu boleh dong saya tanya, apa sih sebenarnya persoalan Banda Aceh itu yang menurut Anda hari ini yang harus diperbaiki ke depan? Kita bicara persoalan Banda Aceh, kalau melihat sangat kompleks, Pak. Sangat-sangat kompleks. Sebagai ibu kota provinsi? Sebagai ibu kota provinsi. Seperti kita lihat sejak 2005, kita MOU, sampai dengan sekarang, ya Bapak sendiri sebagai orang Banda Aceh, berdomisili di Banda Aceh, punya kantor juga di Banda Aceh, apa yang sudah Bapak rasakan? Iya. Jujur saat ini air bersih aja masih nggak ada sampai sekarang. Itu salah satu hal. Salah satu hal yang vital bagi masyarakat air bersih. Belum lagi kita masalah lapangan pekerjaan, terus juga masalah pendidikan, dan lain-lain sebagainya yang sangat-sangat kompleks. Jadi itulah yang menyebabkan saya kepingin ikut membantu, memberikan sumbangsi pikiran saya, kemampuan saya, dan tenaga saya untuk ikut membangun Banda Aceh. Karena di usia muda juga, kalau dibilang muda ya enggak juga, Pak. Usia saya sudah 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Berapa pas. putra? Alhamdulillah 3 putra. 3 putra ya. Istri 1 masih ya? Alhamdulillah masih 1. Kalau Ustadz Jul, gimana persoalan Aceh Besar? Apa nanti akan diikuti seperti dulu? Mungkin kalau Ustadz Jul terpilih akan ada razia hari Jumat, warung kopi, kejar orang pakai rotan gitu enggak? Saya kan basicnya dari polisi, kemudian saya memilih jalur agama, belajar agama lebih baik lagi. Jadi yang sering saya pantau selama itu ya bagian keamanan dan bagian akhlak lah, atau bagian masalah ya keamanan dan agama. Agama ya. Saya memerhatikan di Aceh Besar itu banyak terjadi gangguan keamanan di bidang narkoba. Kalau kita lihat dengan zaman dahulu sangat jauh sekali. Di Aceh Besar itu terkenal banyak lahir orang-orang hebat, orang-orang berpendidikan, orang-orang yang agamanya bagus. Tapi sekarang saya lihat sangat menyedihkan. Bahkan orang-orang mengenal Aceh Besar itu tempatnya gembong narkoba, tempatnya minuman keras. Kemudian orang-orang yang beragama sudah minuman keras itu apa? Miras? Seperti ya tua gitu. Oh, ya. Bukan es batu yang keras nih. Jangan tegang ya. Jadi hal itu yang lebih sering saya menjadi perhatian saya selama ini. Ada itu ya di Aceh Besar ya? Ya, ada ya? Pasti ada. Dan hal itu yang sering menjadi perhatian saya selama ini. Dan mungkin kalau memang saya terpilih, saya ingin sekali merubah hal itu. Baik dari narkobanya maupun ingin merubah akhlak-akhlak anak-anak muda di Aceh Besar untuk lebih berkualitas lagi, baik dalam hal pendidikan maupun agama.
ingin mengembalikan lagi marwah Aceh Besar seperti dahulu. Ya. Kita tahu Aceh Besar dahulu banyak orang hebat, banyak pejabat-pejabat, tokoh-tokoh. Sekarang sudah sangat kurang sekali. Ya, kalau lagunya itu Aceh Besar, kalau ada nyanyinya dulu, kau bukan dirimu lagi. Kau bukan dirimu lagi. Nah, mungkin insya Allah kita akan berusaha bersama-sama untuk mengembalikan marwah Aceh Besar lagi seperti dahulu. Oke. Kalau boleh saya tahu, kenapa Ustadz Jul menginginkan pensiun dari Polri? Yang pertama, saya memang dari awal tidak ada cita-cita jadi polisi. Ini dipaksa orang tua sebenarnya dulu. Ada kebanggaan orang tua jadi polisi ya? Mungkin ya. Mungkin dulu saya juga karena tidak terlalu rajin di sekolah gitu ya. Orang tua mikir ya udah masuk polisi aja biar aman gitu ya. Mungkin orang tua juga melihat kondisi anak muda zaman sekarang yang mudah terpengaruh ya, postur pun memungkinkan kan, tinggi besar gitu kan. Jadi saya pikir kemudian saya tidak ada jiwa di sana, kemudian tidak ada ketenangan hati juga di situ, ya saya pikir untuk resign dari polisi. Saya baca di beberapa pemberitaan media, karena sudah diberitakan di media, tentu kan saya nggak salah kalau nanya gitu kan. Katanya Ustadz Jul disersi. Iya, saya disersi. Kemudian itu versi polisi, versi Ustadz Jul saya baca karena masuk nyogok dulu gitu, gimana nih? Iya, benar. Saya dulu masuk polisi dengan jalur pintu belakang ya, nyogok ya. Sama oknum di Polda? Sama oknum. Berapa waktu itu? Waduh, saya tidak bisa sebut. Kira-kira. Ya, sekitar hampir 100-an. Oh, hampir 100-an. Banyak juga tuh. Beli sapi udah 4 tuh. Saya juga kurang paham masalah itu, karena itu urusan orang tua. Saya masih baru taman SMA. Pokoknya masuk gitu ya? Ya, masuk, tes, formalitas, lulus gitu ya. Terus apa itu? Ya itu, alasan lain gitu sehingga memilih untuk mundur ya. Kemudian setelah 7 tahun ya. Entah kenapa tiba-tiba dapat hidayah mungkin ya, atau kesambet apa, tiba-tiba saya ingin belajar agama. Ya, kalau hidayah kan berarti ada sebab akibat, apa ikut pengajian. Iya, pasti ikut pengajian. Ikut pengajian di mana? Di Cotgu? Ya, saya dulu aktif di Jamaah Cotgu. Dakwah di Jamaah Tabligh ya. Jamaah Tabligh. Jadi karena itu saya ingin mendalami lagi agama dari awal dari Cotgu, kemudian saya belajar ke daerah-daerah juga. Berapa kali keluar dah? Sampai kemana aja keluar? Paling jauh ke Thailand. Thailand ya. Kenapa saya ngerti keluar juga? Iya. Kemudian ya saya memutuskan untuk resign. Cuman karena saya baru 7 tahun dinas, untuk mengundurkan diri sulit, belum memenuhi syarat. Ya, berapa itu? 10 ya? 10 tahun kalau nggak 10 tahun. Dan itu pun harus ada syarat-syarat khusus. Kalau TNI 15, kalau polisi 10. Setahu saya 10, dan itu pun harus ada syarat khusus seperti sakit ataupun dibutuhkan di instansi lain. Tanpa alasan dipersulit. Apa memang tidak memenuhi syarat. Apa memang itu udah pilihan terakhir? Maksudnya kan Pak Ustadz Jul kan pernah jadi ajudan Kapolres. Biasanya kan sekarang kita lihat polisi jadi pantupnya bupati, jadi pantupnya DPR, jadi pantupnya gubernur. Kenapa nggak memilih seperti itu aja biar sedikit rileks daripada mundur? Iya, saya pikir walaupun seperti itu tidak bisa memberikan manfaat yang banyak juga untuk orang lain kan. Tetap kita jadi bawahan orang, tetap kita diatur oleh orang lain. Berapa waktu itu gajinya? Bintara? Pangkat terakhir saya waktu itu Bribtu, Brigadir Polisi 1. Ya nggak jauh beda lah sama Pak Dede, sekitar 6 jutaan lah. Ya itu kembali lagi, kita nggak bisa tanya terlalu dalam Pak Dede, ini soal hidayah ini. Kalau udah bicara soal hidayah kita udah mentok nih. Kalau Pak Dede sendiri alasannya dari sudah 17 tahun ya? 19 tahun 8 bulan. Tiba-tiba cut off seperti ini, kenapa? Sebetulnya tidak tiba-tiba Pak. Kalau bicara tiba-tiba, bicara tentang track record saya sebelumnya. Sebelum saya mendaftar menjadi seorang tentara, saya juga sudah bergabung sebelumnya ke partai. Oh, iya. Di SMA gitu ya? Setelah tamat SMA, Pak. Oh, tamat SMA. Setelah tamat SMA. Setelah tamat SMA. Tahun berapa lo tamat SMA? Saya tamat SMA letting 99 berarti, Pak. 99 ya. Artinya karena kebetulan setelah reformasi atau sebelum reformasi? Saat reformasi, Pak. Saat reformasi berarti waktu itu masih 3 partai ya? Belum ada multi partai. Udah multi partai. Udah multi partai. Pemilihan tahun 2004. Oh iya, udah multi partai itu. 2004 sudah multi partai.
Saya bergabung ke Partai Merdeka waktu itu, Pak. Merdeka, ya. Pak Adi Sasono ya, Iya, Menteri Koperasi. Iya. Ya alhamdulillah pada saat itu saya mendapat jabatan sebagai ketua DPC. Merdeka. Kemudian masuk tentara. Ya, masuk tentara. Ya akhirnya keinginan lama itu, Pak. Muncul lagi. Memang ada habitnya. Iya. Tapi nih mohon maaf nih, jangan tersinggung. Masuk tentara nyogok nggak? Nggak, Pak Jul. Alhamdulillah kalau masuk tentara Nggak nyogok ya? tidak, Pak. Karena di Kodam 2 sendiri pada saat itu ya, kalau sekarang nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau pada saat itu ya memang seleksi kita ya betul-betul seleksi, Iya. Pak. Karena pada tahun 2004 ya Bapak sendiri tahu lah. Iya. Bukan seperti sekarang. Banyak dibutuhkan juga waktu Ya, itu kan. betul. Nah, saya ingin tanya, tadi alasan Pak Julkiram, alasan Pak Didi, ini kan alasan yang ideal ya. Kalau pada akhirnya Februari 2024 insya Allah terpilih, dalam proses perjalanannya enggak seperti Ustadz Jul bayangkan ini, partai begini, DPR begini, Pak Ustadz Jul mau ngomong gini, tiba-tiba partai bilang jangan bicara, karena ada koalisi segala macam, apa yang akan Ustadz lakukan? Saya rasa saya memang dasarnya bukan dari partai, diajak oleh partai. Nah, dan saya harus membuat seperti perjanjian dengan partai. Ketika saya terpilih, saya akan lebih menitik beratkan kepada kepentingan masyarakat, pada agama, pada hal-hal yang berbau syariat. Ketika partai tidak menyetujui itu, saya siap melawan. Yang pertama, saya siap mengajak untuk komunikasi, bahkan mundur pun saya siap. Siap ya. Buat apa kita harus mengikuti hal-hal Ya, yang sebab dalam politik kan antara idealita dengan realita itu kadang-kadang benar. Pak Lide sendiri gimana? Kalau insya Allah terpilih kemudian itu tadi, karena kan secara personal kita punya obsesi ya, punya cita-cita. Seorang politisi itu harus punya cita-cita, cita-cita personal ya kan. Nah, ketika cita-cita itu mentok, apalagi Pak Dede bilang tadi, pengambilan keputusan itu kolektif, kolegial. Betul. Ya kan? Apa yang harus Pak Dede lakukan ketika itu tidak tercapai? Pada saat suatu hal mentok nih Pak, mentok di bidang apa ya, misalnya terhadap pengambilan keputusan atau apapun, ya kita harus berusaha lebih maksimal Pak. Karena ya yang paling penting sih kunci komunikasi Pak menurut saya. Komunikasi. Karena alhamdulillah basic saya juga sarjana ilmu komunikasi pada saat itu waktu masih kuliah. Tergantung komunikasi kita ke seseorang. Karena faktanya dalam politik ataupun dalam hubungan kita sesama hablum minan nas, banyak terjadi kesalahan itu karena komunikasi yang kurang pas. Tergantung bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan ke rekan-rekan kita. Ya. Gitu ya, sehingga bisa lebih cair ya. Iya. Komunikasi memang harus kita lakukan. Bagaimana orang bisa mendukung ide kita, bagaimana orang bisa mendukung kita kalau kita tidak pernah berkomunikasi. Apa sih maksud kita? Apa sih mau kita? Selama itu untuk kebaikan, saya rasa tidak banyak orang juga yang akan menghalangi kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini selama saya bergabung ke PKS juga belum menemukan hal-hal yang dapat mempengaruhi ataupun apa yang menjadi keinginan saya ke depan. Ya, ini kan di tengah ya. Hari ini memang ini politik ini kan kalau kata filsuf Yunani ini candu ya. Bagaimanapun dihujat, tetap orang juga suka gitu kan. Nah, hari ini kan parlemen kan dihujat nih, mulai dari pusat, daerah sampai kabupaten kota, yang katanya terjebak pada pokir lah, yang katanya tidak kritis lah, yang katanya menjadi bla 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 lah dengan kekuasaan. Ustadz Jul sendiri gimana nih di tengah hujatan untuk partai politik dan politisi sekarang? Ya saya pikir itu hal yang normal saja ya. Apalagi di negeri yang menganut sistem demokrasi seperti negara kita, itu memang sebuah dinamika politik yang memang terjadi. Harus kita hadapi. Harus terjadi, dan bahkan itulah yang membuat politik itu menarik, membuat proses demokrasi itu berjalan. Ketika ada yang mengkritik, ada yang memperbaiki, dengan kritik itu para pihak di parlemen bisa melihat, bisa memperbaiki. Mungkin ada hal-hal yang salah, hal-hal yang perlu diperbaiki, dan itu saya pikir wajar. Kalau Pak Dede sendiri? Kalau menurut saya Pak, seperti kita tahu juga nobody's perfect Pak.
Tidak ada semua yang sempurna. Iya. Bahkan manusia paling sempurna pun di muka bumi, Rasulullah, Iya. tetap ada yang membencinya, Pak. Iya. Bahkan juga ada teguran Allah sendiri kan. Iya, Iya, Pak, iya kan? Beliau orang paling sempurna. Iya. Dan sebaliknya, orang yang paling jahat sekalipun, Abu Jahal, Abu Lahab, tetap ada pendukungnya. Iya. Artinya apa? Selama tujuan kita baik, silakan. Iya. So must go on. Iya. Oke. Sekarang andai kata kalau tim terpilih, andai kata nggak terpilih, apa yang akan Pak Didi lakukan? Kan ada dua nih, hitam putih, kudrat iradah. Ya, kan? betul. Nah, kalau tadi terpilih, bla bla bla. Kalau tidak terpilih, apa yang harus dilakukan Pak Didi? Kalau seandainya pun memang saya tidak terpilih, saya tetap akan berjuang. Oh dia. Tetap berjuang karena Berjuang dengan partai. Berjuang tetap dengan partai karena Profesi lain nggak ada, misalnya alih profesi, pedagang, bisnismen atau segala tidak. Karena saya sudah menjatuhkan pilihannya ke sini, banting setirnya, kata Bapak bilang dari banting setir ke partai, ya saya tetap berjuang untuk partai. Ya artinya walaupun bisnismen ataupun kontraktor, tapi kan tetap menjadi anggota partai karena tidak lagi menjadi aparatur negara kan? Ya, apa misalnya apa main di bisnis tapi tetap mengabdi di partai atau gimana? Kalau pasif kan nggak mungkin ya? Ya enggak, Pak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Dan kemudian juga untuk bisnis ya sampai saat ini saya belum ada bisnis, Pak. Belum ada bisnis. Tidak ada bisnis, memang mengandalkan memang dari pensiunan saya. Gitu. Pensiunan ya. Ya. Kalau Ustadz, kalau andai kata tidak terpilih, berdakwah kembali atau keluar? Ya seperti tujuan awal saya masuk politik, saya memang ingin bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Ya, kalau andai kata ini tidak terpilih. Ketika tidak terpilih, Februari 2024. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Ya, dakwah kembali. Partai itu, politik itu saya pikir hanya wadah. Mungkin wadah yang bisa membuat kita memberikan influence lebih besar untuk mempengaruhi atau memberi manfaat kepada masyarakat. Ketika itu tidak berhasil, ya dengan cara lain. Mungkin bisa jadi masih dengan partai tapi hanya dalam menjadi kader, atau dengan wadah-wadah yang lain seperti dakwah, seperti organisasi lain. Ya, saya pikir banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Kira-kira ada pendapat Pak Didi mengenai Pilpres yang akan datang? Apa kira-kira sarannya? Tapi jangan kampanye, nanti kita ditegur sama Bawaslu. Kalau Pilpres ya tentunya ya gimana ya, kalau pendapat pribadi ya nggak bisa juga di sini. Nah, ini nggak Pilpres, ini menuju pemilu yang akan datang. Apakah misalnya warga masyarakat diminta untuk menggunakan hak pilihnya, jangan berbuat anarkis segala macam. Itu saya kira normatif. Ya, kalau kita bicara hanya sekedar retorika ataupun normatif, Pak, ya tentunya kita harapkan peran daripada masyarakat dalam Pilpres maupun Pileg nanti ya dapat lebih bergairah, karena ya kita ketahui lah sampai saat ini pun tingkat keterpilihan ataupun tingkat keikutsertaan para pemilih paling tinggi 75%. Iya. Ya, jadi yang 25% tadi alangkah sayangnya gitu Pak, daripada mereka golput ataupun tidak mau memilih, pilihlah para pilihan yang dianggap mereka bagus, dianggap mereka sesuai dengan hati nurani mereka dan dapat memperjuangkan hak mereka. Ya siapa tahu dengan selisih 1 suara pilihannya bisa menjadi pemenang. Iya. Kalau Ustadz sendiri? Ya saya punya harapan untuk merubah wajah politik kita ini lebih baik. Saya pikir harus dimulai dari masyarakat juga. Ya. Kenapa ada money politik? Karena masyarakat kita pun menerima money politik itu. Itu dia. Ini sekarang saya mau nanya nih. Sudah mulai jalan-jalan ya, memperkenalkan diri kan? Sudah. Sama masyarakat kan? Sekedar saja. Sekedar saja. Nggak ada mau minum, nggak ada. Ya, jangan ada lah ya. Ya paling ya sekedar bayar uang kopi lah. Pak Didi nggak ada ya? Ya, alhamdulillah Pak. Ada nggak datang calo-calo tuh, Pak Didi, kami punya suara sekian, kelompok sekian, mesti sekian, ada nggak? Pastilah ya. Kalau orang mau jual motor saja Pak, banyak yang datang, apalagi mau jadi caleg. Pasti banyak ya. Jadi cara mensiasatinya gimana tuh? Ya saya kalau dengan orang yang datang ke saya Pak, langsung saya bicara belak-belakan. Saya tentara, basic saya tentara, penghasilan saya juga seberapa. Kalau mengharapkan sesuatu dari saya juga tidak ada. Tapi saya yakin lah dua-duanya kan background dari Intel. Mungkin dari tatapan matanya kita udah tahu ini pembohong kan gitu kan. Iya. Tapi kan pasti ada nggak yang datang? Mungkin dia nggak minta langsung atau dia bisi pinjam dulu 100. Alhamdulillah sampai saat ini belum. Belum. Tapi menurut Pak Didi sama Ustadz Jul,
Apakah hal semacam itu wajar? Karena orang bilang politik di era sekarang tidak hanya cukup dengan elektabilitas, tapi juga perlu uang kertas. Saya menganggap hal itu Pak, money politik saat ini sangat-sangat tidak wajar. Kenapa? Yang membuat negara kita tidak pernah maju atau dalam lingkup yang lebih kecil, mengapa kota Banda Aceh tidak pernah maju? Salah satunya karena money politik yang sangat vulgar sekali saya lihat Pak. Yang masyarakat pun memanfaatkan hal ini menjadi suatu kesempatan 5 tahun sekali. Semua ditampung. Tapi masyarakat juga perlu berpikir pada saat seorang calon anggota legislatif sudah mengeluarkan banyak kos ataupun banyak dana pada saat mereka terpilih. Pasti akan kembalikan dulu. Iya, untung dan rugi Pak. Rugi. Ya, karena politik ini juga bisnis kan. Ada itu rugi. Kalau Ustadz gimana? Saya pikir hal itu bukan hanya tidak wajar, tapi sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Apalagi kita berpandangan dalam agama itu termasuk suap ataupun sogok juga. Orang yang memberi dan menerima juga sama-sama. Seperti kata Rasulullah, Rashi wal mutashifinar, yang menyogok dan menerima sogok sama-sama di neraka. Itu haram hukumnya. Jadi kepada masyarakat kita harus berikan edukasi agar memilih wakil rakyat ataupun pemimpin yang takut makan uang haram, yang takut kepada riba. Ketika awal pemilihan saja dia berani tidak peduli dengan riba, tidak peduli dengan haram, maka ketika sudah terpilih, maka potensi untuk makan haram dan makan riba lebih besar lagi. Ya, baik Pak Dede, Pak Ustadz Jul, saya kira waktu kita juga sudah sampai. Kalau kita bicara lebih jauh, jadi takut nggak kebagian orang lain. Sahabat sisi lain itu tadi pembicaraan kami. Sekali lagi, saya selalu mengatakan tidak pernah mengambil kesimpulan. Apa yang kami bicarakan malam ini, tentu saja bukan hanya dicatat oleh malaikat, tapi juga dicatat oleh rekam jejak digital. Insya Allah kalau Pak Dede, Ustadz Julkiran terpilih pada Februari 2024, kita akan buka kembali rekaman ini setahun kemudian. Apakah komitmen mereka ini sesuai atau tidak? Ya, jadi bukan hanya yang dicatat oleh mereka, tapi rekam jejak digital. Mudah-mudahan kita berharap, insya Allah, Pak Dede, kita tidak melihat partainya, tapi saya melihat personalnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan Pak Dede terpilih sebagai anggota DPR Banda Aceh dari Dapil 2, Kuta Alam, juga Ustadz Jul dari Dapil 4, Aceh Besar. Dua kawasan ini yang sebenarnya saling menyangga, saling membantu antara satu lainnya. Aceh Besar dan Banda Aceh merupakan kota kembar yang memang kalau dipadukan oleh anggota DPR ke depan secara lebih taktis dan strategis, dua kota ini akan maju. Mudah-mudahan di tangan mereka nanti DPRK Aceh Besar dan Banda Aceh akan lebih berwarna. Amin. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.